Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh lan nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia-Nya kepada kita, memberikan hidayahnya, inayahnya, serta rahmat dan rahimnya kepada kita semuanya. Sehingga kita semuanya masih mengimani Allah Subhanahu wa taala, meyakini Rasulullah sebagai utusannya, dan tentunya mudah-mudahan kita beristiqomah dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita melaksanakan ibadah yang sangat mulia, yaitu puasa Ramadan, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah keistimewaan kepada kita bagi orang-orang yang menjalankan puasa di bulan Ramadan. Bulan Ramadan, bulan penuh maghfirah, bulan penuh ampunan. Bulan Ramadan merupakan bulan suci yang dimana ketika kita beribadah kepada Allah, pastinya Allah akan lipat gandakan pahala untuk kita. Dan bulan Ramadan ini adalah bulan yang istimewa bagi kita. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika bulan Ramadan ini sudah hadir di tengah-tengah kita, apakah kita hanya melaksanakan buka, melaksanakan sahur saja? Tentunya banyak sekali keistimewaan di bulan Ramadan ini. Maka disinilah mari kita bersama-sama mempelajari bersama terkait apa saja kemuliaan di bulan Ramadan. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana Ramadan ini merupakan kewajiban bagi kita, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atasmu berpuasa sebagaimana orang-orang terdahulu, supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Maka inilah bagi kita orang yang beriman kepada Allah, berpuasa Ramadan hakikatnya menjadi orang yang bertakwa. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika puasa ini menjadikan sebuah anugerah terindah dari Allah Subhanahu wa taala, maka yang harus kita lakukan tentunya tidak hanya berbuka puasa saja, ataupun sahur saja, ataupun menahan diri dari perbuatan dosa saja, tapi lebih luas secara hakikat ketika kita berpuasa mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa somamu minal akli wasyarabi, innamas soamu minal lahwi warrafat." Puasa hakikatnya tidak sekedar menahan diri dari makan dan minum. Sesungguhnya puasa tidak lain adalah menahan diri dari kesia-siaan,
dan perbuatan yang tidak berguna. Hadis riwayat Ahmad. Jadi puasa ini eksistensinya adalah ya tidak hanya kita menahan haus, menahan lapar. Kita berpuasa tidak melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Tetapi secara khusus adalah ketika kita berpuasa, kita menahan sesuatu yang tidak ada gunanya. Dalam artian kita melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi kita, baik kita maupun untuk orang lain. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka disinilah ada beberapa langkah yang dapat kita lakukan untuk mendapatkan sebuah kesempurnaan ibadah puasa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah menahan anggota badan dari berbagai dosa. Menahan anggota badan dari berbuat dosa ini merupakan cara kita yang terbaik dalam meraih kesempurnaan puasa. Tangan kita, kaki kita, mata kita, telinga kita jaga dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai nanti ketika kita berpuasa, mata kita masih melakukan perbuatan maksiat. Ketika kita berpuasa, kaki kita pun masih melakukan jalan maksiat. Tangan kita ketika kita berpuasa masih melakukan perbuatan yang maksiat melalui tangan kita. Maka na'udzubillah min dzalik. Maka disinilah sebuah eksistensi kita dalam menjaga anggota badan kita dari berbuat dosa. Maka kalau kita ingin mencapai kesempurnaan puasa kita, ya kita jaga anggota badan kita sehingga puasa kita mencapai kesempurnaan. Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya, berapa banyak orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan dari puasa itu kecuali hanya lapar dan dahaga. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada pendapat yang menyatakan bahwa orang-orang yang menahan diri dari makanan yang halal tetapi berbuka dengan memakan daging manusia, yakni hibah atau yang diharamkan, maka puasanya sia-sia. Misalnya orang dalam kondisi puasa, dia melakukan perbuatan yang baik secara ibadahnya. Dia masih melakukan hal-hal yang menjadikan manfaat untuknya. Tetapi ada perbuatan yang sekiranya tidak baik, yaitu menghibah dan sebagainya. Maka inilah disamakan dengan memakan daging sesamanya. Maka mari jaga anggota badan kita untuk selalu menggapai yang namanya kesempurnaan puasa kita. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua, ketika kita ingin menggapai yang namanya kesempurnaan ibadah puasa kita, yaitu dengan cara menundukkan pandangan dari hal-hal yang diharamkan. Di mana ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan mata kita untuk melihat sesuatu yang indah, maka ketika bulan puasa hadir di kehidupan kita, hadir di tengah-tengah kita, bahkan kita menjalankan ibadah puasa ini, jaga pandangan kita. Hal ini tentu kita lakukan dengan sebaik-baiknya, menjaga. Andai kata mungkin melihat sesuatu yang tidak baik, maka sepandai-pandainya kita untuk menutup mata kita. Ataupun mungkin ketika kita melihat sesuatu yang tidak baik, segera mungkin kita menjauhkan diri dari perbuatan yang tidak baik tersebut. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita terkait bagaimana Rasulullah mengajarkan kita, yaitu menjaga pandangan kita. Pandangan adalah satu anak panah beracun di antara anak panah iblis. Barang siapa yang meninggalkan karena takut kepada Allah, maka ia diberi Allah keimanan yang mendapatkan kelezatan di dalam hatinya. Hadis riwayat Al-Hakim. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mari kita bersama-sama menjaga pandangan kita dari sesuatu yang sekiranya tidak indah dipandang mata kita.
terutama dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kita menemukan hal tersebut, sejauh-jauh mungkin kita menghindarinya, sejauh-jauh mungkin kita lari daripadanya. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, ketika kita ingin mencapai yang namanya kesempurnaan ibadah puasa kita di puasa Ramadan ini, maka kita menjaga lisan kita dari perkataan-perkataan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjaga lisan merupakan suatu ucapan yang baik, perbuatan yang baik. Menjaga lisan pun Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita di mana lisan ini harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Ketika orang tidak bisa menjaga lisannya, maka sudah barang tentu akan menjadikan kemaksiatan bagi hidupnya. Maka lisan ini mari kita jadikan sebagai amal ibadah untuk mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita lakukan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan jadikan lisan kita untuk perbuatan maksiat, menyakiti orang, menghibah orang dan sebagainya. Apalagi di bulan puasa ini, Rasulullah SAW bersabda, as-saumu junnatu fala yarafuthu wala yajhal, wa ini mur'ung qatalahu aw satamahu falyakul inni sha'im. Rasulullah SAW menyampaikan, puasa adalah perisai. Apabila salah seorang di antara kamu sedang berpuasa, maka janganlah berkata kotor dan jangan bertindak bodoh. Jika ada seseorang yang menyegerakan atau mencacinya, maka hendaklah ia mengatakan, sesungguhnya aku berpuasa. Hadis rawahu Bukhari dan Muslim. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pentingnya bagi kita di bulan Ramadan ini menjaga lisan kita dari perbuatan-perbuatan maksiat. Kita jadikan lisan kita untuk taqarrub ala Allah. Kita jadikan lisan kita ini untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan cara berzikir kepadanya. Kita mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah ketika yang mungkin dilakukan di luar bulan Ramadan, Allah memberikan pahala. Tetapi ketika dilakukan di bulan Ramadan ini, insya Allah, Allah lipatkan ganda pahala untuk kita semuanya. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang keempatnya, ketika kita ingin mencapai yang namanya kesempurnaan ibadah Ramadan kita, ibadah puasa kita, tentu kita menahan yang namanya pendengaran dari hal-hal yang diharamkan. Ketika kita berpuasa, alangkah baiknya kita menahan diri dari pendengaran setiap hal yang tercela, setiap pendengaran yang tidak baik. Apa-apa yang diharamkan tentu dijauhkan dari lisan kita maupun dari pendengaran kita. Karena sesuatu yang diharamkan oleh Allah berarti itu sudah menjadi larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita berpuasa di bulan Ramadan ini, kita jaga pendengaran kita. Kita simak Al-Quran, kita simak zikir-zikir, kita simak melalui pendengaran kita kalimat-kalimat thayyibah, sehingga menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mencapai kesempurnaan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kelimanya, ketika kita ingin mencapai sebuah kesempurnaan ibadah puasa kita, tentunya kita tidak memperbanyak makanan pada saat berbuka. Karena ini ketika kita berbuka, kita melampiaskan keinginan kita dengan makan yang banyak, justru akan menjadikan diri kita malas dalam melakukan ibadah. Karena ketika kita berpuasa, setelah itu kita masih melakukan ibadah-ibadah rutinitas. Ada ibadah sholat maghrib, ada ibadah membaca Al-Quran, lalu nanti sholat isya, setelah itu kita melakukan sholat tarawih. Maka ketika kita nanti makan dengan makanan yang banyak, justru akan menimbulkan kemalasan. Maka mari jaga pola makan kita,
jaga kesehatan kita. Puasa bukan menjadi ajang untuk menjadikan makanan-makanan yang enak untuk kita makan, tapi puasa ini menjadikan sesuatu yang sia-sia untuk kita tinggalkan. Puasa merupakan nikmat dari Allah, maka kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Kita jaga ibadah kita dengan sebaik-baiknya, termasuk berbuka puasa, termasuk sahur, kita lakukan dengan menu yang baik, menu yang bervitamin, menu yang mengandung kesehatan terbaik untuk kita semuanya. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tujuan dari puasa adalah melemahkan berbagai kekuatan yang menjadi sarana setan untuk kembali kepada keburukan. Tentu hal ini bisa kita capai mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita ikhlas melaksanakan puasa ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu kita tahu ilmunya bagaimana kita menjalankan ibadah puasa ini. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan sesuatu yang kita lakukan di bulan puasa ini menjadikan sebuah hikmah terbaik bagi kita, dan tentunya menjadikan amalan ibadah terbaik bagi kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan ridho kepada kita. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, mudah-mudahan menjadikan muhasabah untuk kita semuanya. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan kita semuanya bisa menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, billahi fisabil haq, wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.